Jadi banyak sekali orang tua yang putus asa dengan masa depan kehidupan setelah kematiannya, kemudian memaksakan anaknya. Padahal anaknya tuh gak mau, atau anaknya itu sebenarnya berpotensi di bidang lain, tapi gak peduli. Karena apa? Karena pengen nyari surga yang praktis. Itu muncul dari pikiran inferior dan pikiran sekuler. Jadi Baraya gini ya, kalau misalkan kita mau masuk surga, itu jalannya bisa dengan jadi pejabat, bisa. Pejabat jujur, mengayomi masyarakat, mencintai mereka, dan kemudian amanah, maka kita akan masuk surga. Gak harus dengan jalur hafidz. Atau misalkan kita bisa jadi insinyur. Dengan jadi insinyur kita membangun jembatan yang setiap harinya dilalui oleh orang yang bekerja mencari nafkah. Gue sih sedikit tambahin aja ya, biar orang nggak berhenti di pemikiran seperti itu. Jadi orang menganggap mungkin menghafal Quran itu adalah kurikulum profesi, sehingga orang ketika mempelajari Quran atau tahfiz Quran, belajar menghafal Quran, itu identik sama bakal jadi penceramah, bakal jadi ustadz, bakal jadi ahli fikih. Ya nggak begitu juga gitu loh. Para sahabat Nabi ahli Quran, ada yang bergerak di bidang muamalah, yang sampai jadi orang terkaya. Ya kan kita semua tahu lah, itu sering dibahas gitu kan, sahabat-sahabat Nabi. Ada yang jadi ahli perang, ada yang di bidang politik, ada yang di bidang syair gitu. Ya sahabat-sahabat Nabi pun menjadi profesinya mereka gitu loh. Tapi pondasinya Quran. Quran sebagai pondasi, bukan Quran sebagai profesi. Ini kesalahan pemahaman kita gitu loh di zaman sekarang, menganggap orang yang mempelajari Quran itu bakal profesinya tuh hanya berhubungan sama agama. Ya nggak gitu juga. Ya, terus ya nggak cuma di zaman Nabi, para tabiin juga begitu, atau di zaman-zaman setelahnya. Bahkan Islam berkembang di Eropa, ya kita semua tahu lah, Avicenna, Al-Khwarizmi, segala macam. Itu sering banget tuh dibahas tuh kan di sejarah-sejarah kebudayaan Islam tuh. Terkenal boy di Eropa, Avicenna. Kita semua tahu gitu. Bukunya dia tuh dipakai di Eropa di bidang kedokteran. Dan beliau ahli Quran. Bahkan banyak gitu kitab-kitabnya, bisa dicari nanti kalau memang bersedia mau cari gitu. Kitab-kitab yang dibikin sama Ibnu Sina atau Avicenna ya. Mereka ahli Quran, tapi mereka juga hebat gitu di bidang kedokteran, di bidang matematik, di bidang fisika. Berarti orang yang mempelajari Quran itu ya bukan profesinya bakal di agama aja, enggak lah. Mereka menjadikan agama, mereka menjadikan Quran sebagai landasan beragama, landasan kehidupan, bukan profesi. Bukan hanya sekedar profesi gitu loh.